Kayak kemarin ada yang nanya ke gue, "Bang, kenapa ya? Gue tuh kalau misalkan ada orang yang minta sesuatu dari gue tuh selalu kesulitan buat bilang enggak. Gue kesulitan buat nolak orang. Dan gue nggak enak aja bang, kayak nggak bisa aja gue nolak. Jadi kayak walaupun gue ngerasa nggak nyaman, walaupun gue tahu gue bakal capek, walaupun gue tahu gue bakal sakit gitu kan, ya gue nggak bisa bilang enggak aja ke orang. Kira-kira kenapa ya bang? Oke, gue bakal membedah kasus ini dari sudut pandang science communication. Jadi gue udah memperdalam ilmu science communication dalam selama 6 tahunan. Bang, science communication itu apa? Science communication adalah kita melihat aspek psikologi otak manusia ketika mereka itu berkomunikasi. Jadi kita juga tahu ketika perkembangan mereka secara sosial dari kecil sampai besar, kita melihat perkembangan psikologi mereka dan segala macamnya. Dan gue juga udah mendirikan platform EduTech sekarang di bidang ilmu komunikasi yang udah ngebantu lebih dari 1.000 orang ngasah skill komunikasi mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan aspek video hari ini. Nah, sebelumnya, kalau misalkan lo memiliki kesulitan buat bilang enggak kepada seseorang, gue bakal menarik sebuah konsep psikologi yang namanya itu adalah behaviorisme. Bang, behaviorisme itu apa? Behaviorisme itu menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah produk dari lingkungan di sekitar dia. Nah, jadi lingkungan di sekitar dia itu membentuk dia. Nah, cuma bang, oke. Berarti gimana sih bang hubungannya dengan apa yang gue alami sekarang gitu? Susah bilang enggak ke orang. Jadi kalau gue bilang bahwa gue adalah produk lingkungan gue, sebagai contoh, misalkan lingkungan gue itu menormalisasikan merokok. Nah, ketika gue merokok, gue nggak bakal merasa hal itu salah. Ya karena dari dulu gue ngeliat, oh merokok itu normal. Oh sama dengan misalkan kalau gue di Indonesia, gue dari kecil kalau misalkan mohon maaf banget, kalau gue lagi pup, biasa gue pakai semprotan air. Bener dong? Tapi kalau di Amerika, normalnya itu pakai tisu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadinya hal yang sama-sama dianggap normal di Indonesia, tapi dianggap gak normal oleh orang Amerika. Dianggap normal oleh orang Amerika dan gak dianggap normal oleh orang Indonesia. Itu menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya merupakan produk dari lingkungan, behaviorisme. Yang sebenarnya nggak absolut benar karena ada sudut pandang humanistik dan juga ada homo imago dei, tapi kita nggak bakal memandang dari aspek eksternal. Gue bakal pakai aspek dari behaviorisme ini aja udah cukup kok. Jadi kalau misalkan lo itu terbiasa buat bilang enggak, berarti lo dari kecil memang sudah dibiasakan untuk lo bilang enggak. Oke, dapat gak poinnya? Jadi dari kecil lo nggak dibiasakan untuk bilang enggak. Contoh, gue pede banget sekarang. Oh berarti ada kemungkinan gue dari kecil sudah dibiasakan untuk pede. Gue sekarang tuh suka banget sama boxing. Oh ada kemungkinan berarti gue itu dari kecil suka sama boxing. Dibiasakan gue sama boxing. Jadi, oh gue suka banget main game. Dari kecil mungkin gue bisa jadi dibiasakan main game. Jadi konsep-konsep ini itu menjelaskan bahwa kebiasaan lo untuk tidak terbiasa bilang enggak ke orang itu bisa jadi berasal dari lo yang berada di masa kecil di sini. Nah, ketika lo kecil dan orang tua lo misalkan setiap kali lo pengen ngungkapin perasaan lo dengan menangis atau gimana, orang tua lo misalkan bilang kayak, udah kamu diem, udah nggak boleh ya bilang ini, nggak boleh ya enggak, udah kamu nurut aja, kamu ngikutin aja. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kita lihat dari sudut pandang anaknya, maka anak tersebut itu bakal cenderung buat kayak, oh yaudah gue nurut aja. Walaupun misalkan gue nggak suka, udah gue nurut aja. Nah ini terbawa sampai mereka sudah besar. Jadi mungkin pas masih kecil, hal-hal kayak misalkan, udah kamu diem, kamu nurut aja, ngikut sini, udah diem ya. Tapi kalau kita nggak ngejelasin, kamu ikut mami dulu yuk, karena apa? Oh nggak boleh nak, karena nah jadi mereka punya pertimbangan mereka sendiri. Oh oke, gue nggak diperbolehkan karena ini. Tapi kalau emang boleh ya udah diperbolehkan. Jadi gue dibiarkan mikir untuk menentukan sendiri ini boleh atau enggak ya. Nggak cuma sekedar ngikutin instruksi doang. Tapi kalau dari kecil lo dibiasakan buat udah iya aja. Pas lo udah mulai besar, lo bakal menjadi orang yang sulit bilang enggak ke orang. Bang, oke. Sekarang gimana caranya gue menyelesaikan masalah ini? Gue bukan dari ranah bidang psikologi, tapi memang kita dalam komunikasi mempelajari psikologi. Jadi dapat poinnya, gue nggak membahas mengenai depression, anxiety segala macam, kita nggak belajar hal itu, tapi kita pakai sudut pandang psikologi dalam komunikasi aja.
Karena kan bilang enggak itu kan bagian dari komunikasi. Gue bakal pakai teori dari Sigmund Freud. Dan silakan kalau ada yang mungkin ngerasa salah atau gimana, boleh dikoreksi. Terutama bagian anak-anak yang psikologi. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, kita menggunakan sudut pandang Freud dalam konsep dari ID, ego, superego, tapi juga masuk juga ada dalam ranah psychoanalysis. Nah bang, psychoanalysis itu apa? Psychoanalysis itu digunakan oleh teori dari Sigmund Freud bahwa pada dasarnya ketika kita itu merasa, let's say depresi aja deh ya, ketika kita ngerasain depresi, selalu ada root problem dari depresi tersebut. Ini namanya root problem. Nah, root problem ini itu penyebab dari kita merasakan depresi. Peristiwa root problem ini bisa banyak. Contoh, misalkan root problemnya itu karena gue kurang duit. Gue harus bayar pengobatan misalkan buat kucing kesayangan gue, tapi karena gue gak punya duit, jadinya gue jadi depresi lama-lama. Nah, ini yang ada dalam otak gue. Kebanyakan root problem itu dalam pikiran manusia, kalau dari teorinya emotional intelligence, Daniel Goleman, ada 2 layer otak manusia. Ada sadar, ada tidak sadar. Bang, bedanya itu apa? Kalau sadar, lo lagi ngerasain sesuatu atau mikirin sesuatu, itu sadar. Sekarang lo lagi nonton video gue, lo sadar. Tapi kalau tidak sadar adalah, contoh misalkan lo lagi mau berangkat kerja, dan lo misalkan ngelihat ada orang nyalip mobil lo, dasar lo bodoh, misalnya kayak gitu. Lo ke kantor, dan ada orang yang bilang kayak, Kak maaf, mejanya belum saya bersihin kemarin, kamu gimana sih? Nah, lo lebih gampang marah. Kenapa? Karena emosi marah lo dari pagi itu sudah masuk ke dalam layer bawah sadar lo. Tapi lo nggak menyadari bahwa lo lebih sensitif. Ini dijelasin nih sama Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence dalam chapter amarah. Ada. Jadi root problem secara Sigmund Freud yang menjelaskan bahwa depresi selalu punya root problemnya. Root problem ini itu biasanya masuk ke alam tidak sadar. Jadi mereka sendiri nggak sadar penyebab mereka depresi itu karena apa? Semua hal kelihatan lebih nggak berwarna aja tiba-tiba. Tapi gimana bang cara gue nyelesain depresi ini berdasarkan teori dari Sigmund Freud? Masalah depresi ini harus diangkat terlebih dahulu root problemnya dari otak tidak sadar menjadi otak sadar. Jadi dinaikin. Inilah makanya psikologi itu banyak banget yang nanya-nanya kayak misalkan, oh kamu gimana perasaan kamu hari ini? Oh, oke. Tenang, pasti kamu sedih banget ya waktu itu. Kamu boleh ceritain lebih lanjut kayak waktu itu kamu ngerasain takut atau gimana dan ya apa yang kamu lakuin waktu itu buat nyelesain masa tersebut. Oh berarti kamu ngerasa hopeless banget. It's okay banget. Iya ya, pasti aku paham banget tuh, pasti sedih banget. Lo lihat, jadi psikologi itu kayak gitu. Kita deep dive, kita pengen pahamin dia, tapi itu bagi kita ya, kita pengen pahamin orang di depan kita, tapi secara tidak sadar, orang di depan kita itu dia juga yang awalnya kependam di tidak sadar dia, naik ke jadi sadar. Oh iya, setiap kali gue mikir tentang kucing gue yang lagi sakit karena gue gak punya duit, itu bikin gue jadi sedih. Gue jadi gak ngerasa gak berwarna. Oh, fine, kita nemu akar masalahnya. Nah, akar masalah inilah yang perlu kita selesaikan. Karena kita make sure aja, jujur-jujuran aja. Akar masalah ini, kalau ujung-ujungnya nggak selesai, bakal terus menghijack pikiran kita. Okay. Freud bilang kita mendengarkan psychoanalysis untuk membawa akar masalah tersebut ke otak sadar. Dalam komunikasi, maka kita perlu membawa masalah ini dari yang biasanya lo bilang enggak ke orang tua lo, dengan cara pertama satu, lo tulis setiap hari. Ini journaling ini powerful banget, lo lakuin aja. Dan gue mohon banget, kalau lo lakuin ini, gue jamin lo bakal sembuh dalam 3 bulan ke depan. Ambil kertas setiap hari, lo tulis waktu kecil lo pernah ngalamin apa gak yang orang tua lo biasakan kepada lo dan gimana perasaan lo tiap hari sama 30 hari. Halo semuanya, nama gue Jason. Gue jujur sedih banget karena dulu pas gue masih kecil orang tua gue tuh sering banget ngebentak gue. Salah satu momen adalah pas gue mau beli mainan dan gue dibentak parah, gue cuma disuruh diam doang, gue ngerasa sedih banget. Well obviously gue gak kayak gitu, dan shout out buat orang tua gue juga yang membesarkan gue dengan sangat amat baik banget sampai bisa kayak sekarang. Thank you mam banget. Tapi poinnya yang tadi gue cantumin itu adalah lebih ke arah gimana lo sebagai anak yang merasakan hal tersebut nulis di kertas lo. Jadi lo ngerasanya apa, momennya itu secara spesifik itu apa, dan lo perasaan lo waktu itu setelah itu gimana. Oke, jadi lo benar-benar kayak jujur, gue ngerasanya kayak gini loh. Nah, kalau lo ngelakuin ini 30 hari ke depan, lo bakal terbiasa untuk mengekspresikan perasaan lo. Terbuka dengan perasaan lo. Ini yang pertama. Oke, buat belajar bikin orang
lo bisa bilang iya, oke, ke orang, berubah jadi enggak. Pertama, itu adalah ngelakuin journaling. Oke. Yang kedua, yang paling menurut gue pribadi efektif banget adalah menerapkan filsafat stoikisme. Oke, ini dua hal. Bang, filsafat stoikisme itu apa? Walaupun video ini bersifat komunikasi, tapi memang ada hubungannya dengan psikologi. Yang kedua berhubungan dengan filsafat hidup. Nah, gue bakal jujur sedikit. Pas gue masih dulu SMA, gue itu bukan susah bilang enggak ya ke orang. Tapi gue lebih ke arah mementingkan apa sih kata orang tentang gue. Jadi enggak yang kayak sampai gue pengen bikin orang bilang kayak, oh gue selalu bilang iya ke mereka, gue bisa nyenengin mereka, enggak. Tapi gue lebih ke arah apa ya kata orang tentang gue. Gue tuh bener-bener pusing banget waktu itu sampai kayak baju gue harus kayak ngetren, gue harus sesuai sama apa yang orang lain bilang gitu kan. Kalau gue bakal dianggap kayak nggak keren, nggak asik, gue pengen jadi perhatian orang gitu kan. Dan pas gue beranjak ke area kuliah, pas gue udah mulai besar nih dewasa, gue kan waktu itu kan lumayan ada karantin ya. Jadi karantin itu kita mulai sendiri ya. Di sana gue benar-benar self reflecting banget, kekurangan dari diri gue tuh apa sih. Nah, pas gue cari, memang gue mengakui, ingat ya, Sigmund Freud, gue mengakui gue tuh orangnya terlalu sering banget peduli akan apa orang yang pikiran tentang gue. Dari sana, gue cari apa ya hal yang penting banget buat dijadikan solusi pada saat itu. Gue menemukan filsafat stoikisme sebagai jawaban terbaik. Gue ingat banget buku pertama yang gue baca itu adalah cara menjadi stoik apa dan bagaimana kalau nggak salah. Terus gue baca juga filsafat teras dan segala macamnya. Dari sana gue fell in love banget dengan yang namanya stoicism. Bahkan sekarang gue sering banget, mami gue sering bilang kayak, kamu orangnya terlalu cuek banget, kamu orang kayak susah peka lah akan apa yang orang lain lakuin, pikirin segala macamnya gitu loh. Dan yes, gue ngerasa itu agak-agak bener sih. Karena gue udah cukup lama di filsafat stoikisme dan gue mungkin terlalu agak sedikit ekstrim ya mungkin ngambilnya. Jadi filsafat stoikisme itu menjelaskan pada dasarnya ada dua hal yang bisa terjadi. Hal yang bisa lo kendalikan dan hal yang lo nggak bisa kendalikan. Contohnya, cara gue berpakaian itu bisa gue kendalikan. Tapi gue nggak bisa ngendaliin apa kata orang tentang pakaian gue. Contohnya, gue bisa ngedeketin cewek yang gue suka, tapi gue nggak bisa ngontrol dia bakal suka gue balik atau enggak. Contohnya, gue bisa bikin sebuah YouTube channel cara ngebangun personal branding dalam 30 hari, tapi gue nggak bisa ngontrol videonya itu bakal viral atau enggak. Gue bisa berusaha yang terbaik, tapi gue nggak bisa menjamin hasilnya itu bakal kayak gimana. Nah, ini berarti lo harus hidup selaras dengan alam. Lo hanya perlu mengontrol hal-hal yang bisa lo kontrol dan melupakan hal-hal yang lo nggak bisa kontrol. Semudah itu doang filsafatnya. Dan tapi bang, emang ini efektif banget? Efektif. Mari kita coba praktekkan. Jadi filsafat stoikisme itu sifatnya praktek. Semakin lo sering praktek filsafat stoikisme, semakin lo kuat keyakinan lo akan filsafat tersebut dan semakin kuat mental baja lo nantinya. Contoh ya, misalkan ada orang yang bilang ke gue, Jason, gue mau minta tolong dong, tolong bikinin sistem tentang training dari digital marketing yang harus lo kelarin dalam misalkan 50 hari. Well, bisa gak ya? Pertama, satu, ya lo tenangin diri lo dulu, stop, jangan langsung bilang iya atau enggak. Bisa gak ya? Bilang dulu ke diri lo, bisa gak ya? Dengan semua hal yang gue punya, gue harus bikin channel gue harus bikin ini, gue harus bikin ini. Kayaknya gak bisa deh, gak dapet deh. Oke, berarti gue harus jawab gak bisa. Oh, tunggu. Gue bisa lebih inisiatif sih. Gue bisa bilang gak bisa, tapi kalau lo kasih gue 120 hari, mungkin bisa. Nah, itu lebih win-win solution. Oke, coba gue ngomong ya. Bro, gak bisa nih bro. Gue bisa sih, tapi lo kasih gue 120 hari. Gimana? Nah, pas gue bilang gimana, dia mau iya atau enggak, bukan urusan gue. Intinya gue udah menawarkan, gue udah bilang apa yang bisa gue lakuin, ya, gue gak peduli apa respon dia, apa pikiran dia, dan ini sifatnya bakal negatif. Bener, sifatnya bakal kedengeran kayak negatif loh. Tapi hasilnya itu positif. Karena lo gak bakal terlalu pusing, ntar kata dia apa ya, ntar kata dia ini apa ya, ntar kata ini apa ya. Kalau lo pengen menyenangkan semua orang yang lo ketemuin, lo gak bakal pernah hidup. Gak akan pernah lo bisa hidup. Untuk lo bisa hidup, lo harus berani untuk bikin orang sedih dan lo senang. Ini kadang-kadang sedikit Machiavellianism, tapi ya itu kenyataannya. Pada dasarnya dunia, kalau misalkan lo sekarat mati, dan lo ibaratnya di bawah dunia banget nih, lo gak punya apapun, orang lain gak akan ada yang peduli.
nggak akan ada yang peduli. Bahkan kadang lo punya orang yang paling lo percaya, mau dia ada ikatan darah pun sama lo, keluarga, kalau lo jatuh di bawah dunia, lo bakal ngeliat muka-muka orang yang lo nggak pernah lihat sebelumnya. Dan ini kenyataan pahit dunia, makanya Machiavellianism itu bisa muncul. Jadi kita sebagai kaum stoik, kita memahami bahwa orang lain bisa sekejam itu sama kita. Kita nggak pengen sekejam itu ke mereka, tapi kita lebih ke arah, oke, karena mereka bisa kejam sama gue, mereka bisa melakukan tindakan buruk ke gue memilih untuk menjalankan hidup gue sepenuhnya milik gue sendiri. Gue mengontrol apa yang bisa gue kontrol, dan gue melupakan hal yang nggak bisa gue kontrol. Ini dua hal. Pertama, lakuin journaling, mulai besok lo bisa praktekin stoicism. Nah, again, pastinya gue bukan channel terbaik untuk mengajar stoikisme, karena ada banyak banget channel-channel lebih bagus di luar sana tentang filsafat stoikisme segala macamnya. Ada Ferry Irwandi di versi bahasa Indonesia, ada juga Ryan Holiday. Tapi gue lebih menyarankan daripada lo pakai belajar stoikisme dari YouTube segala macam, coba lo baca buku aja, Meditation, Marcus Aurelius, Filosofi Teras, Henry Manampiring, atau Stoik Apa dan Bagaimana. Itu jauh lebih efektif untuk lo bisa belajar esensi dari stoikisme. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen bisa lancar nih berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet dalam 30 hari doang, bahkan bisa nguasain skill komunikasi kayak berretorika, ngancurin argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif, memahami dan menerapkan karisma yang gue jamin bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi kalau ngobrol sama lo. Dan masih banyak banget lainnya, lo bisa cek aja platform edutech gue, namanya Stanley Academy, yang overall sekarang udah ngebantu 1.000 orang ngasah skill komunikasi. Dan dalam bulan ini, kalau lo nggak ngerasain perubahan apapun dalam 30 hari ke depan, lo bisa refund uang lo 100%. Jadi, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.